semuanya, perkenalkan saya Mufti Alifia Mariama dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa sih gunanya kita bayar pajak? Mungkin banyak dari kita yang menganggap pajak itu cuma beban dan ribet. Coba deh kalian sejenak bayangkan, jika kita seringkali merasa beban setiap kali mendengar kata pajak, rasanya rumit, membingungkan, dan bikin pusing. Tapi tahukah kalian kalau pajak itu sebenarnya adalah sistem gotong royong terbesar di dunia? Pajak adalah kontribusi kita sebagai masyarakat untuk bersama-sama membangun negara. Tanpa pajak, tidak akan ada jalan tol yang menghubungkan antar kota, tidak ada sekolah negeri gratis, rumah sakit umum, atau bahkan lampu penerangan di jalanan yang kita lewati setiap malam. Singkatnya, pajak adalah fondasi utama bagi semua fasilitas publik yang kita nikmati. Pajak adalah uang kita yang dikelola oleh negara untuk kembali lagi kepada kita dalam bentuk layanan dan pembangunan. Nah, bicara soal pajak, isu ini selalu menjadi topik yang hangat dan relevan. Baru-baru ini, media sosial ramai membicarakan soal pajak pertambahan nilai atau PPN yang naik dari 10% menjadi 11%. Apa dampaknya? Tentu saja harga barang dan jasa yang kita beli menjadi sedikit lebih mahal. Ini menunjukkan bagaimana setiap kebijakan pajak sekecil apapun bisa langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Ada lagi contoh lain yang lebih menarik. Pernah dengar berita tentang pajak penghasilan para artis atau influencer? Beberapa waktu lalu, Ditjen Pajak mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik mengenai skema pajak untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa pemerintah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dengan munculnya profesi-profesi baru yang memiliki penghasilan besar dari platform digital. Tujuan sederhananya yaitu agar semua pihak, siapapun profesinya, ikut berkontribusi secara adil. Karena itulah pemahaman tentang pajak tidak bisa lagi kita abaikan. Dan kabar baiknya di era digital ini, pemerintah terus berinovasi untuk membuat urusan pajak jadi lebih mudah. Salah satu terobosan terbaiknya adalah aplikasi M-Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Di video ini, saya akan ajak kalian semua untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam. Kita akan bedah tuntas semua fiturnya secara mendalam, mulai dari cara login, fitur kalkulator pajak yang super praktis, cara bayar pajak, hingga cara mendapatkan e-fin yang hilang. Yuk langsung kita mulai. Langkah pertama, pastikan kalian sudah download aplikasinya di App Store atau Google Play Store ya. Setelah install, tampilan awal akan seperti ini. Ada beberapa menu di bagian bawah, tapi sebelum kita bahas satu-satu, kita harus login dulu. Untuk login, kita bisa pakai NIK atau NPWP yang sudah terdaftar, lalu masukkan kata sandi yang sudah kalian buat saat mendaftar. Setelah kalian berhasil login, kita akan langsung disambut dengan tampilan beranda yang super informatif. Di sini ada beberapa informasi penting yang langsung terpampang di depan mata kita. Coba perhatikan di bagian atas ada fitur tenggat pajak. Fitur ini sangat membantu kita agar tidak pernah lagi telat bayar atau lapor pajak. Di sini ada muncul notifikasi dan hitungan mundur untuk tenggat waktu pelaporan SPT tahunan, PPh bulanan, dan jenis pajak lainnya yang relevan dengan status kita. Jadi kita bisa merencanakan pembayaran jauh-jauh hari dan terhindar dari denda. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur yang sangat berguna kalau kita butuh bantuan langsung dari kantor pajak. M-Pajak akan mendeteksi lokasi kita dan menampilkan KPP atau kantor pelayanan pajak terdekat di peta. Dengan satu klik, kita bisa lihat alamatnya, jam operasional, bahkan petunjuk arah untuk menuju ke sana. Praktis banget kan?
Pajak itu punya banyak aturan dan seringkali berubah. Untuk memudahkan kita, aplikasi M-Pajak menyediakan fitur peraturan perpajakan yang berisi semua informasi terbaru terkait pajak. Di sini kita bisa menemukan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, sampai surat edaran DJP. Jadi kalau ada perubahan aturan, kita bisa langsung cek di sini tanpa harus bingung mencari di internet. Fitur selanjutnya adalah kalkulator pajak. Kalkulator pajak ini digunakan khusus untuk menghitung PPh 21. Secara sederhana, kalkulator pajak ini berfungsi untuk membantu kalian menghitung berapa perkiraan pajak penghasilan atau PPh yang harus kalian bayarkan setiap bulan. Berikut penjelasan dari setiap bagiannya. Di sini kita harus pilih terlebih dahulu jenis pajak. Misal kita pilih PPh 21 bulanan, ini adalah jenis pajak yang dihitung, yaitu pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku untuk penghasilan bulanan. Kemudian masukkan kode objek pajak. Di sini kalian harus memilih jenis penghasilan. Misalnya kita pilih 21/100/01, artinya perhitungan ini khusus untuk pajak yang dikenakan pada gaji pegawai tetap. Kemudian pada bagian skema perhitungan, kalian bisa memilih salah satu dari dua skema. Yang pertama itu ada gross, yaitu perhitungan pajak di mana kalian sebagai penerima gaji yang menanggung pajak tersebut. Yang kedua itu ada gross up, yaitu perhitungan pajak di mana perusahaan atau pemberi kerja yang menanggung pajak kalian, sehingga gaji yang kalian terima itu sudah bersih. Kemudian pada bagian penghasilan bruto, ini adalah kolom untuk mengisi total penghasilan kotor kalian dalam satu bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan lainnya. Contohnya kita isi 10 juta. Kemudian pada bagian PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, ini adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Kalian bisa memilih status PTKP kalian, apakah sudah menikah atau belum, atau memiliki tanggungan atau tidak. Misalnya kita pilih K_0 strip 58.500.000, yang berarti status kalian itu sudah menikah dengan 0 tanggungan. Kemudian pada bagian kode keamanan, bagian ini berfungsi untuk memastikan bahwa yang menggunakan kalkulator ini adalah manusia bukan robot. Kalian harus memasukkan ulang kode acak yang muncul di atas. Kemudian setelah semua data terisi, kalian tinggal menekan tombol hitung untuk melihat hasilnya. Di bagian bawah, kalian bisa melihat hasil perhitungan. Yang pertama, DPP, dasar pengenaan pajak. Ini adalah nilai penghasilan kalian setelah dikurangi PTKP yang akan dijadikan dasar untuk menghitung pajak. Yang kedua, ada tarif, adalah persentase tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan kalian, yang besarnya disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, itu ada PPh 21. Ini adalah hasil akhir, yaitu jumlah pajak penghasilan yang harus kalian bayar. Sekarang kita beralih ke fitur bayar pajak. Fitur ini adalah inti dari aplikasi ini, yaitu untuk membuat proses pembayaran pajak yang dulunya rumit jadi sangat sederhana. Pernah nggak sih kalian lupa nomor e-fin kalian saat mau lapor SPT tahunan? Dulu kita harus ke KPP untuk minta ulang. Sekarang nggak lagi. Di aplikasi M-Pajak ada fitur khusus ini. Punya pertanyaan atau masalah seputar perpajakan? Nggak perlu bingung lagi. Aplikasi M-Pajak punya fitur chat pajak yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi langsung dengan petugas pajak. Kita bisa bertanya apa saja, mulai dari cara lapor SPT, aturan terbaru, sampai kendala teknis. Petugasnya akan memberikan respon yang cepat dan solutif.
Jadi, itulah semua fitur yang ada di aplikasi M-Pajak. Aplikasi M-Pajak bukan hanya tentang membayar pajak, tapi juga tentang memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi bagi kita semua. Aplikasi ini membuktikan bahwa berurusan dengan pajak tidak harus rumit dan memakan waktu. Dengan aplikasi M-Pajak, semuanya jadi lebih mudah, lebih cepat, dan bisa dilakukan dari mana saja. Jadi, buat kalian yang belum punya aplikasinya, segera download di App Store atau Google Play Store dan rasakan sendiri kemudahannya. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan kita secara langsung ikut berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.